Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi jama'a malau wa adada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Celakalah bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau ditilik dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa emang ayat ini untuk para pendengki Rasulullah di zamannya, yaitu terutama Abu Lahab ya, yang seperti sudah saya uraikan di surat-surat sebelumnya, yang begitu sangat mendengki dan ingin melihat Rasulullah menderita, dan yang terkenal dengan seorang yang memiliki banyak harta dan suka menghitung hartanya. Jadi seolah-olah tuh sebagai pengawas. Jadi hartanya itu seolah memiliki ruh, memiliki jiwa. Jadi dia harus hitung. Dan ketika ruh atau jiwa itu berkurang sedikit pun, dia merasa merasa begitu kehilangan. Jadi harta di mata dia itu seperti seorang anak yang harus dilindungi, disayangi, dibelai-belai. Dan kalau perlu ditambah terus, pokoknya nggak boleh kurang. Luar biasa orang semacam itu. Kalau orang tua kita paham betul bahwa sebenarnya dunia itu tidak berubah, perilakunya sama, tingkah lakunya sama. Yang berubah cuman orangnya saja. Jadi orang yang macam-macam Abu Lahab ini yang begitu kafirnya kepada Rasulullah, sampai Allah menurunkan surat Al-Lahab untuk dia, memang sebagai contoh bahwa ya zaman dulu juga ada semacam orang seperti itu. Jadi kalau kita lihat bos kita yang begitu pelit, suka menghitung-hitung harta, ya sudah itu. Oh begitu ya, seperti zaman Rasulullah ya, ternyata ada ya orang semacam itu. Makanya gunanya kita bersahabat dengan alim ulama, bersahabat dengan yang orang-orang saleh ya, agar kita paham bahwa perilaku itu tidak baik. Ya seenggaknya kan nanti dalam sebuah pengajian ada yang menerangkan tentang surat Al-Humajah, dia berarti saya termasuk orang yang akan celaka ya kalau begitu ya. Ya walaupun di bumi tidak celaka karena hartanya banyak. Ayat berikutnya sangat sadis tentang orang yang suka mencela dan mengumpat dan suka mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Kalau mau hitung-hitungan tuh, dosa kita yang harus kita hitung begitu banyak. Aib-aib kita, jalan-jalan kebaikan kita yang masih banyak kita tinggalkan, itu yang dihitung. Pun kalau kita memiliki harta, alhamdulillah. Begini ya, harta itu ada dua. Harta yang berkiblat kepada iblis laknatullah, ada harta yang berkiblat kepada Allah. Harta yang dimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah harta Allah. Harta yang mendekatkan diri kepada kita, kepada iblis laknatullah, itu hartanya iblis laknatullah. Nanti gak usah jauh-jauh, di hari penghisaban, di alam kubur lah, bisa terlihat tuh harta kita digunakan di jalan yang mana. Apa di jalan Allah, apa di jalan iblis laknatullah.
syukur-syukur imbang, dan kita orang Islam gitu ya, yang mengenal Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan selamat. Kan yang kasihan udah nggak mengenal Allah dan Rasulnya, ya kenal sih kenal, tapi tidak mengikuti ajarannya atau gimana ya. Suka mengumpat, suka mencela, wallahu alam lah. Karena susah juga, kita nggak bisa memaksakan seseorang begitu harus percaya kepada Al-Quran, karena ada tangan-tangan gaib berupa hidayah. Kita paksakan ayat ini kepada bos kita yang kaya, kita paksakan ayat ini kepada istri kita yang suka mengumpulkan harta, atau suami kita yang suka mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Ya bakal kalau bosnya galak ya bakal diludahin. Atau kalau kita seperti itu, otomatis lah kita, emang bisa kita makan pakai cinta doang? Ya nggak bisa ya, semua juga tahu harus pakai harta ya, tapi nggak perlu juga kita seolah-olah tuh itu jadi tujuan hidup kita, goal hidup kita. Sementara Allah itu seluruh pemilik alam semesta. Begini ya, orang yang paling kaya di dunia ini siapa sih? Taruhlah yang Uni Emirat Arab tuh, Pangeran Walid ya kalau nggak salah tuh. Taruhlah 1 triliun dolar. 1 triliun dolar. Alhamdulillah. Apakah itu jadi jaminan kepastian bahwa dia bahagia? Apakah itu jadi jaminan kepastian bahwa dia tidak memiliki dosa? Apakah itu jadi jaminan bahwa dia memiliki jalan yang langsung ke Allah dengan hartanya itu? Bisa jadi, jika seluruh hartanya itu hanya diabdikan kepada Allah. Tapi iblis dengan segala usahanya, dengan segala tipu dayanya, dengan segala jurusnya, bekerja 24 jam untuk kita memalingkan diri kita dari Allah kepada jalan selain Allah. Saya bicara kepada internal Islam aja, saya nggak bicara kepada yang non Muslim. Sebenarnya juga nggak salah sih, sekaya apapun. Tapi masalahnya kalau kita seolah-olah itu harta tuh apa ya, begitu digenggam gitu, sampai seperak pun nggak boleh. Hati korun itu yang menjiplak di dalam dada. Karena kok bisa orang bisa sekaya gitu ya? Hebat, maksudnya keren. Kan itu harta itu kan letaknya di mana-mana kan. Justru itu ya, mungkin karena berkah Allah yang disampaikan, Bob, kau yang cocok nih, 1 triliun dolar, ayo, aku yakin kau bisa nih menjaga amanatku, agar tidak jadi termasuk mereka yang celaka, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Saya tidak kenal beliau, mungkin insya Allah lah kalau beliau suka banyak bersedekah, kumpulan panti amalnya banyak, usaha-usahanya, zakatnya selalu dikeluarkan, insya Allah tuh orang semacam itu mungkin ke surganya naik pesawat jet pribadi, siapa tahu, dengan berupa buruk yang banyak. Alhamdulillah. Ya begitu saja. Alhamdulillahirabbil alamin.